Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Kartika dengan NIM 196304105 dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara uji coba statistik menggunakan SPSS yang merupakan salah satu tugas mata kuliah dari statistik sosial. Adapun data-datanya sebagai berikut. Data yang saya pakai yaitu sebuah perusahaan AC ingin mengetahui apakah ada pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat produk yang dihasilkan dan juga ingin mengetahui kerataan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut, yang dimana variabel X-nya yaitu suhu ruangan dan variabel Y-nya yaitu jumlah cacat produk. Adapun yang ingin saya uji mengenai yang pertama analisis deskriptif, yang kedua grafik dan diagram, yang ketiga compare-ments, dan yang keempat regresi linear sederhananya. Adapun yang harus diperhatikan dalam uji regresi linear sederhana yaitu tujuannya digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan syarat uji regresi linear sederhana yang pertama ada valid dan reliable. Maksudnya valid itu digunakan untuk menguji ketepatan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data, dan reliable yaitu menilai tingkat konsistensi dalam sebuah penelitian. Dan yang kedua ada normal dan linear, di mana linear itu adanya hubungan sebab akibat yang digambarkan dengan suatu garis lurus. Adapun dasar pengambilan keputusannya dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun pemaparannya sebagai berikut. Baiklah, pada variabel view-nya di name itu variabel X dan variabel Y dua-duanya menggunakan tipe numerik karena berbentuk angka, dan labelnya kalau variabel X itu suhu ruangan dan variabel Y-nya jumlah cacat produk. Like-nya dua-duanya menggunakan center, dan measure-nya dua-duanya juga menggunakan scale. Adapun di data view-nya, inilah 30 data yang sudah saya buat. Bisa dilihat bersama-sama. Yang pertama yang kita akan uji yaitu analisis deskriptifnya. Kita masuk di analyze, kita deskriptif statistik, terus deskriptif. Kita masukkan kedua variabel tersebut. Kita masukkan suhu ruangan dan jumlah cacat produk ke variabel S, dan kita okekan. Yang hasilnya akan muncul di output. Nah, pada outputnya di sini ada deskriptif statistiknya dengan suhu ruangan jumlah minimumnya 19, jumlah maksimumnya 28, meannya 23,30, dan standar deviation-nya 2,628. Sedangkan jumlah cacat produk minimumnya 3, maksimumnya itu 16, meannya 9,47, dan standar deviation-nya 4,049. Selanjutnya, yang akan kita analisis atau uji yaitu grafik. Kita masuk ke Graphs, ke Legacy Dialogs, kita pilih bar. Selanjutnya kita pilih yang simple saja, kemudian define. Selanjutnya yang kita akan
grafikan yang pertama itu suhu ruangan terlebih dahulu. Kita masukkan ke kategori axis. Kemudian di OK. Ya, sudah terlihat bentuk grafiknya dari analisis suhu ruangannya. Yang pertama itu bisa dilihat dengan suhu ruangan 19 memiliki tingkat kedua dan yang paling tinggi itu yang paling tinggi berpengaruh pada suhu ruangan 20 derajat, 24 derajat, dan 25 derajat. Sedangkan suhu yang paling sedikit mempengaruhi yaitu pada suhu 28 derajat. Selanjutnya, kita akan menggrafikkan jumlah cacat produknya yang kita masuk ke grafik, grabs, legasi dialog, kemudian bar. Kita pilih yang simple, kemudian define, kita ganti suhu ruangannya jadi jumlah cacat produk yang dimasukkan ke kategori axis. Ya, kemudian OK. Kita tunggu hasilnya. Dapat dilihat bahwa jumlah cacat produk yang paling tinggi itu kebanyakan 13 produk yang cacat, dan yang paling rendah itu ada 10 produk yang cacat. Selanjutnya, kita akan meng-compare means dari kedua variabel tersebut. Kita masuk ke analyze. Kita ke compare means pada bagian keempat, dan kita menskan akan memasukkan datanya. Data yang pertama dependent list, suhu ruangan, dan independennya jumlah cacat produk. Kemudian OK. Nah, bisa dilihat bahwa dari case processing summary ada include dan exclude dan totalnya. Adapun dari include-nya itu N-nya 30, persennya 100%, yang exclude-nya N-nya 0 dan persennya 0,0, sehingga totalnya N-nya 30 dan persennya 100%. Adapun report-nya, jumlah cacat produknya 3, N-nya 19,50, N-nya 2, dan standar deviation-nya 0,707. Dan seterusnya dapat dilihat dengan total masing-masing hasilnya itu N-nya 23,30, N-nya 30, dan standar deviation-nya 2,628. Selanjutnya, kita akan menguji data dengan regresi linear sederhana. Selanjutnya kita ke analyze, kita ke regression, selanjutnya linear, kita pilih linear. Dependennya itu kita taruh suhu ruangan, kita taruh ke independen di bawah. Maaf, di bawah, suhu ruangannya di bawah, salah klik. Dan jumlah cacat produknya di atas, dependen, yang merupakan variabel bebas dan variabel tarikat. Kemudian kita OK. Ya, dapat kita lihat di sini ada tabel ANOVA
pada tabel ANOVA-nya itu terdapat F-nya 236,315 dan signifikansinya 0,000. Di sini ada pun dasar keputusan pengambilan dari regresi linear sederhana itu ada jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dapat dilihat pada hasil output tersebut bahwa nilai F-nya itu, nilai F hitungnya 236,315 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Yang dimana artinya model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel suhu ruangan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel suhu ruangan X terhadap variabel suhu ruangan Y. Kemudian pada tabel summary, model summary, dapat kita lihat bahwa besarnya nilai variabel atau hubungan R yaitu sebesar 0,964 dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R square-nya sebesar 0,894 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah cacat produk terhadap variabel terikat atau suhu ruangan adalah sebesar 89,4%. Dapat dilihat dari awal semuanya yang kita sudah uji yaitu analisis deskriptifnya atau deskriptif statistiknya dapat dilihat standar deviation-nya 2,682 dan 4,049. Dan grafiknya, grafik dari suhu ruangan dapat dilihat yang paling tinggi itu menyebabkan terjadinya cacat produk terdapat pada suhu ruangan 20, 25, dan 26. Sedangkan jumlah cacat produknya dapat dilihat yang paling tinggi itu pada 13 dan yang paling rendah ada pada 10. Selanjutnya itu ada compare means. Dapat dilihat di sini include-nya 100%, exclude-nya 0,0%, dan total hasil persennya N-nya 30, persennya 100,0%. Dan report dari suhu ruangannya totalnya semua dapat dilihat dari hasil masing-masing jumlah cacat produknya yang mean-nya itu 23,30, N-nya 30, dan standar deviation-nya 2,628. Dan selanjutnya itu tadi regresi linear sederhananya dapat dikatakan bahwa variabel suhu ruangan mempengaruhi variabel jumlah cacat produk karena memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Baik, itulah tadi hasil pemaparan uji coba praktik statistik dari saya menggunakan SPSS. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik itu dalam tindakan maupun dalam pengucapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.